Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Devita, guru SDN 24 Suranti, beserta PPG PAI UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025. Insya Allah hari ini akan mengambil ujian kinerja praktek pembelajaran PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua dibantu doanya ya. Syabat, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah wa bi'issamadina wa bi'muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami dalam mendidik dan mengasuh kami. Amin. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu ibu ambil absen dulu ya. Nah, apakah ada di antara anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kita semua. Nah, ibu cek ini kehadirannya ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, terlebih dahulu ibu akan menanyakan kepada anak-anak ibu tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Apakah anak-anak ibu masih ingat? Apa itu pelajaran kita minggu yang lalu itu? Tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Bagus. Nah, apa yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Menjelaskan tentang kehidupan manusia serta menjelaskan bahwa penyelesaian manusia sesuai dengan cara yang adalah ketakwaan. Bagus. Berarti anak-anak ibu masih ingat dengan pelajaran kita yang lalu. Berarti anak-anak ibu masih belajar di rumah ya. Bagus. Nah, untuk kedepannya harus seperti itu ya Nak ya. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teladan Asmaul Husna. Nah, yang kita pelajari di sini nanti ada 5 pilihan Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, dan yang kelima Al-Mu'min. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah anak-anak ibu dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian anak-anak ibu juga dapat membuat karya
yaitu berupa kaligrafi dari Asmaul Husna yang 5 tadi. Nah, kemudian anak-anak ibu juga dapat membiasakan diri, yaitunya suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Nah, yang keempat, anak-anak ibu juga dapat meyakini bahwa Allah itu maha mulia, maha suci, dan maha sejahtera, serta pemberi keamanan. Nah, itu nanti pelajaran kita ya. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada materi, nah, terlebih dahulu kita ice breaking supaya kita semangat. Yuk, kita mulai. Ice breakingnya adalah bilaku senam. 1, 2, 3. Bilaku senang, bilaku senang. Alhamdulillah. Bilaku lupa, bilaku lupa. Astagfirullah. Bila berjanji, bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gimana? Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak ibu. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita ya. Nah, sebelumnya. Nah, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Nah, hari ini kita harus mengenal Allah. Nah, kemudian ibu tanya pada anak-anak ibu, apakah yang dikatakan dengan Asmaul Husna itu? Adalah nama-nama baik Allah. Nah, yang dikatakan Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Kemudian ada berapa nama-nama baik Allah itu? Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak ibu. Nah, di sini kita akan mempelajari 5 pilihan Asmaul Husna. Nah, yang pertama apa kata ibu tadi? Al-Malik, Yang kedua? Al-Aziz, Yang ketiga? Al-Qudus, Yang keempat? As-Salam, Yang kelima? Al-Mu'min. Bagus. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, yaitu Al-Malik. Adakah anak-anak ibu tahu apa yang dikatakan dengan Al-Malik? Raja. Maharaja. Bagus. Itu Maharaja, yaitu arti dari Al-Malik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja bagi alam semesta ini, ya kan? Nah, Allah juga maha berkehendak apa yang beliau kehendaki. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana cara meneladani Al-Malik ini? Nah, jadi kita harus peduli kepada orang lain. Sudah pernahkah anak-anak ibu peduli kepada orang lain? Tentang apa? Ayo. Tentang apa pedulinya itu?
Selalu tegar dan sabar di dalam menghadapi ujian Allah. Tegar ini, ada anak-anak ibu paham tentang tegar tuh. Tegar, sabar, sana. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya anak-anak ibu ingin membeli sesuatu. Nah, minta beli sama orang tua, kemudian belum tercapai, misalnya ya. Nah, kita harus tegar, harus sabar. Tidak boleh kita berputus asa. Nah, itu. Yang kedua apa lagi sayang? Tidak mudah Tidak mudah menyerah dalam mengalami kesulitan. Nah, kita harus berusaha. Tidak boleh kita menyerah saja. Contoh anak-anak ibu di dalam sekolah ini ya, misalnya dapat nilai kurang bagus misalnya, itu tidak boleh menyerah. Kita harus berusaha. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi sayang? Nah, kita itu harus berkeinginan dari hati kita ini menjadi orang yang bermanfaat. Tidak merugikan orang lain. Contoh bermanfaat di sini. Nah, apabila ada orang ini minta bantuan kepada kita, itu seperti apa? Carut marut, bagus. Nah, itu tidak boleh. Kemudian apa lagi sayang? Tidak boleh mengejek orang lain. Nah, karena mengejek orang lain itu dapat membuat hati seseorang menjadi sedih atau sakit hati. Itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Nah, selalu berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon ini artinya, tahu nggak anak-anak ibu? Berprasangka baik. Nah, itu namanya berhusnuzon namanya itu. Nah, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita sakit, lalu kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah ini tidak sayang sama kita. Sementara orang lain sehat, kita sakit. Tidak boleh. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik sakit itu ada hikmahnya. Sudah jelas? Nah, kemudian apa lagi? Di alam ini salah satunya keselamatan bagi hambanya ya. Ya, kita adalah termasuk hamba Allah. Nah, kalau kita ingin selamat, kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Nah, Allah ini juga dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, kemudian bagaimana pula cara meneladani sifat Asmaul Husna As-Salam ini? Selalu bersikap baik dan ramah. Kita harus ramah terhadap orang, adik, kakak. Nah, pokoknya semua orang ya, kita harus bersikap ramah. Kemudian yang kedua apa lagi? Menciptakan rasa aman di sekitar kita. Nah, contohnya seperti apa? Ayo. Rasa aman yang kita ciptakan itu seperti apa? Nah, contohnya anak ibu punya alat musik. Kita tidak boleh membunyikan alat musik terlalu keras. Itu dapat mengganggu orang lain atau tetangga kita. Nah, kemudian kita bikin permainan juga seperti ada itu kayak peluru yang dibuat dari bambu. Nah, itu bunyinya kan terlalu keras ya. Itu juga tidak boleh kita pakai. Nah, kemudian apa lagi? Nah, berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Apakah teman itu miskin? Apakah teman itu wajahnya jelek? Tadi tentang Asmaul Husna As-Salam. Nah, kemudian yang terakhir
Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pelindung orang yang minta perlindungan. Nah, jadi kalau anak-anak ibu ingin selamat, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau memohon itu atau meminta itu dengan cara apa itu? Berdoa kepada Allah. Berdoa sesudah apa kita lakukan? Sholat. Nah, di situ kita boleh mohon perlindungan kepada Allah. Tapi bisa juga di luar sholat ya. Ketika kita mau bepergian atau ke luar rumah, kita baca doa ke luar rumah supaya kita selamat. Nah, di sini juga Allah berfirman di dalam surah Al-Ansyir ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min. Nah, di sini dialah Allah yang maha Raja, yang maha mulia, yang maha suci, dan yang maha mengkaruniakan. Nah, itu diterangkan di dalam surat Al-Ansyir ayat 23. Nah, kemudian bagaimana pula cara meneladani? Nah, menciptakan suasana yang kondusif. Contohnya di dalam kelas ini kita ciptakan suasana yang aman, bersih dan tertib supaya kita belajarnya nyaman. Assalamualaikum. Maha memberi keselamatan. Yang kedua, bagus. Berarti anak-anak ibu memang sudah paham apa yang ibu sampaikan ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menulis Asmaul Husna Al-Malik? Silakan ke depan. Ya, bagus. Benar yang dibuat oleh teman kita? Benar. Nah, kemudian yang kedua yaitu Al-Aziz. Siapa pula yang bisa menulis ke depan? Silakan, Hafizah. Benar itu? Benar. Bagus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang Al-Qudus. Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Silakan Fadlan. Nah, ini terlalu jauh jaraknya ya. Ibu bantu mendekatkannya di sini ya sayang ya. Nah, bagus. Nah, kemudian yang kelima lagi. Al-Mu'min. Siapa? Silakan Satria. Kotaknya ya. Nanti kelompok satu bikin Asmaul Husna Al-Malik ya. Nah, kelompok dua mana sayang? Kelompok dua, ini kelompok dua. Nah, yuk. Nah, boleh dialas dengan ini supaya tidak robek nanti kita ketika menulis. Kelompok tiga mana nak? Kelompok tiga. Nah, ini boleh dialas ya, dialas boleh dengan buku supaya tidak robek kita menulis. Nah, yuk. Kelompok empat mana sayang? Kelompok empat.
Maharaja. Bagus. Kita beri tepuk tangan. Ayo. Silakan kelompok 1. Yuk, sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo, semangat. Nah, ini kelompok 2 ya. Nah, ini adalah karya dari kelompok 2. Apa ini? Al-Aziz. Apa arti dari Al-Aziz? Maha perkasa atau maha mulia. Bagus ya. Yuk, kita kasih tepuk tangan. Yuk, kembali kelompok 3. Ayo kelompok 3. Yuk, tampil. Yuk, perlihatkan karyanya kepada teman-teman kita. Nah, ini adalah kelompok 3. Apa ini kelompok 3? Asmaul Husna apa ini? Al-Qudus. Apa arti dari Al-Qudus? Allah Maha Suci. Betul? Yuk, kita kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Yuk, kelompok 4. Silakan tampil. Perlihatkan karya masing-masing. Ayo. Ayo. Nah, ini asmaul apa ini? Assalam. Apa arti dari assalam? Allah Maha memberi keselamatan. Benar? Yuk, kita kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 4. Yuk, kelompok yang terakhir. Yaitu kelompok 5. Kelompok 5. Nah, yuk perlihatkan. Nah, bagus. Ini apa ini? Asmaul apa ini? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Apa arti dari Al-Mu'min? Maha memberi. Betul? Ya, bagus. Yuk, kasih tepuk tangan. Nah, semua anak-anak ibu sudah paham dari mengartikan, kemudian dari membuat kaligrafi dari 5 asmaul pilihan hari ini. Baiklah anak-anak ibu, itulah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tadi anak-anak ibu paham semuanya. Nah, kemudian untuk kedepannya ya, anak-anak